saya Rizka Dwi Cahyani dengan NIM 1214014. Saya berasal dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 3 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu public speaking. Public speaking adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengungkapkan atau menyampaikan secara lisan suatu masalah atau topik kepada khalayak. Ada juga yang adapun cara menerapkan public speaking untuk diri sendiri. Yang pertama yaitu memahami isi materi. Mengapa kita harus memahami isi materi yang akan kita sampaikan? Karena kalau kita tidak menguasainya, maka orang-orang tidak percaya dan kita akan mempermalukan diri kita sendiri. Lalu yang kedua yaitu kita dengan berinteraksi dengan audiens. Kenapa? Agar kita tidak terlihat kaku. Lalu yang ketiga yaitu berbicara secara perlahan agar audiens mengerti dan bisa memahami apa yang kita sampaikan. Lalu yang kelima itu dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Mengapa kita harus menggunakan bahasa agar audiens paham apa yang kita sampaikan? Lalu adapun yang selanjutnya itu gaya berbicara. Gaya berbicara itu maksudnya dengan intonasi atau tempo yang tepat, seperti kita harus tahu di mana letak kita harus menyampaikan ini secara lembut, apakah harus secara kasar, ataukah harus nadanya harus cepat, apakah harus lambat. Nah, lalu adapun menggunakan gerak bahasa tubuh. Mengapa kita harus menggunakan gerak bahasa tubuh? Agar kita rileks, kita tidak gugup, kita santai. Lalu adapun hubungan public speaking untuk menjadi seorang konselor. Mengapa kita sebagai seorang konselor harus menguasai public speaking? Karena dengan kita menguasai public speaking, kita bisa memberikan pendapat kita bisa membimbing konseling kita untuk menyampaikan, untuk mendapatkan mereka yang inginkan. Seperti misalnya nih, ada seorang konseling yang ingin berkonsul nih ke kita sebagai konselor, tapi kita mengungkapkan apa yang kita pikirkan, nggak bisa mengungkapkan apa yang ingin kita sampaikan. Kayak, kamu tuh harus gini, gimana ya, aku nggak tahu nih nyusun kata-katanya gimana. Nah, emang seorang konseling itu akan percaya kepada kita yang sebagai konselor? Enggak kan? Nah, jadi di sini kita harus memahami, harus menguasai public speaking agar seorang konseling bisa mempercayai kita sebagai konselor.